Kemajuan di bidang kedokteran memungkinkan penderita DM diabetes mellitus atau kencing manis dapat menggunakan insulin buatan. Insulin ini merupakan hormon yang menjaga keseimbangan gula darah yang dihasilkan melalui proses yang A ini fermentasi, jelas bukan. Fermentasi ini pembuatan alkohol. Nah, ini orang sudah diabetes minum alkohol tambah rusak ginjalnya ini nanti. Ya, yang B, fusi sel bakteri. Fusi ini adalah penggabungan, fusion. Nah, ya, bagus sama Vegeta. Bukan ini. Fusion ini peleburan dua sel, baik satu spesies maupun tidak, ya, baik satu spesies maupun tidak, membentuk sel hibrida. Nah, hibrida ini biasanya digunakan untuk pemetaan kromosom, juga untuk antibodi monoklonal, juga untuk membentuk spesies baru. Tentu saja spesies baru itu yang menguntungkan, yang dicari, ya, bukan malah bikin monster. Transplantasi inti. Apa itu transplantasi inti? Yaitu pemindahan inti sel ya, untuk mendapatkan individu baru sesuai inti yang dipindahkan. Ya, ini cloning gitu ya. Yang D, teknologi plasmid. Nah, ini plasmid ini yang merupakan jawaban kita, yaitu faktor pemindah gen dalam sel target. Ya, untuk rekombinasi gen. Jadi ceritanya seperti ini, dengan menggunakan teknologi plasmid, ya, kita tahu bahwa kencing manis ini akibat kita nggak bisa mengeluarkan insulin, dan insulin ini dihasilkan di sel-sel yang ada di Pulau Langenhans. Dinamakan Langenhans karena yang menemukan sel-sel ini adalah Pak Langenhans, ya. Nah, karena kerusakan sel-sel ini, maka pankreas tidak bisa membuat insulin. Dulu kita akan mengonsumsi insulin ini dari pankreas hewan, bisa pankreas sapi atau pankreas babi, ya, bagi yang tidak mengharamkan babi. Nah, cara ini enggak efektif. Nah, akhirnya dengan teknologi plasmid kita bisa menyisipkan, ya, DNA atau gen yang menghasilkan insulin ini ke dalam bakteri E. coli. Nah, di sini ada DNA-nya E. coli, kita sisipkan sini sehingga kita mempunyai bakteri E. coli yang mampu menghasilkan insulin. Nah, dengan mengembangbiakkan bakteri ini, kita akan mendapatkan insulin yang kita inginkan. Ini yang dikonsumsi oleh orang yang menderita diabetes mellitus. Dia memang nggak bisa bikin insulin, tapi dia bisa mendapatkannya dari luar, ya. Kalau kultur jaringan ini
adalah kita ambil satu sel tumbuhan ya. Nah, setiap satu sel tumbuhan ini akan menjadi satu organisme baru. Nah, tapi kita kan ngambilnya bukan satu sel, tapi satu potong kecil jaringan tumbuhan. Jadi boleh daun atau apa ya. Ini kita masukkan ke medium. Ini satu potong kecil ini di dalamnya ada ratusan, mungkin ribuan sel kalau potongannya besar ya. Dan masing-masing akan menjadi individu-individu baru. Nah, ini adalah cara yang efektif untuk mendapatkan bibit tanaman secara massal dalam waktu cepat. Atau kultur jaringan ini juga bisa kita gunakan untuk menyelamatkan tanaman langka yang susah dikembangbiakkan secara seksual. Jadi ini agak susah, maka kita gunakan kultur jaringan untuk menyelamatkannya dari kepunahan. Lah guys, gitu ya, nomor 39 cukup.